Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya kedatangan lagi produk dari VL Pro. Ini adalah sebuah lampu kendaraan, bisa dipasang di motor maupun di mobil dengan DC 12 volt dari VL Pro. Tipenya X2FC Mini Pro G output billet. Jarang sekali untuk sebuah produk seperti ini yang masih terjual di pasarannya. VL Pro mengeluarkan produk terbarunya pada saat pengambilan video ini dengan power di 47 watt di mode low beam dan 55 watt di mode high beam built-in fan. Nah, kita coba lihat apa yang ditawarkan dari produk VL Pro ini dengan tipe X2FC, sebuah mini Pro G tapi outputnya billet. Nah, outputnya ini billet atau hasil sinarnya itu sebuah proyektor billet dengan solenoid di dalamnya. Jadi bukan ala-ala billet, tapi memang billet beneran. Kalau kita lihat di gambarnya di sini ada dua lensa sekaligus. Nah, nanti kita coba lihat bagaimana hasilnya. Untuk harganya sendiri di 455.000 satu piece-nya atau 910.000 untuk dua piece. Bisa dibeli per piece atau sepasang ya. Link pembeliannya bisa cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, namun saya bukan penjualnya. Garansinya selama 1 tahun. Oke, di dalam dus ini ada satu piece untuk Mini Pro G X2FC dari VL Pro nya. Kita coba lihat dan unboxing. Untuk dusnya khas dari VL Pro ya, desain dari dusnya. Di dalam dus ini ada satu piece untuk Mini Pro G X2FC dari VL Pro nya. Seperti biasa kita dapat stiker dari VL Pro ya, stiker VL Pro, kemudian ada gantungan kunci seperti ini. Nah, ini sudah dapat bonusannya. Lalu kita dapat kartu garansinya selama 1 tahun dari VL Pro langsung, dan langsung ke unitnya. Sebelum kita coba ambil unitnya, kita coba lihat kelengkapan lainnya. Nah, drivernya eksternal atau terpisah, bisa dilepas pasang. Ada logo VL Pro X2FC nya di sini dengan bahan material drivernya ini aluminium di bagian atasnya. Desainnya bagus, kemudian di bagian penutupnya dia masih plastik, tapi nggak masalah. Yang penting ada material aluminiumnya di sini untuk sistem pendingin. Untuk konektor kabel dari driver ke lampunya ini sudah dilengkapi dengan konektor kabel waterproof atau anti air 4 pin. Panjang kabelnya segini. Kemudian di sini untuk input kabel ke drivernya dia bukan dua kabel yang langsung serabut gitu, tapi dia sudah dilengkapi dengan konektor kabel H11. Jarang-jarang sekali sih. Tapi ini bukan sebuah fog lamp billet ya, ini sebuah mini Pro G atau mini laser untuk tambahan lampu di kendaraan motor maupun di mobil. Tapi dia sudah dikasih dengan konektor kabel H11 di sini. Keuntungannya kalau untuk pemasangan atau instalasi kabel bisa lebih rapi dan bisa plug and play lah jadinya ya. Kelengkapan lainnya di sini kita dikasih ada bracket. Ini ada bracket 2 piece ya. Bracketnya ini model bracket L tapi dengan bentuk yang lebar. Saya coba perlihatkan ya. Nah, ada 2 piece bracket model L seperti ini, dan ini mungkin di bagian kiri dan kanannya seperti ini ya. Nanti kita coba. Ini cuma untuk 1 piece lampunya ya. Dan kita juga dapat bracket model lainnya juga. Jadi kita dapat 2 jenis bracket sekaligus yang seperti ini. Kalau untuk materialnya dia besi ya. Dan tebal besinya ini tebal ya. Untuk ketebalannya sekitar 2 mm ya. Ini tebal dan kokoh. Ini bisa kalian perhatikan, nggak mudah ditekuk sih ini. Ada beberapa lubang baut di bagian bawah, di bagian samping seperti ini, dan ini seperti setelan tinggi rendahnya ya. Kelengkapannya cuma itu saja, dan di sini sudah lengkap dengan baut dan murnya di sini. Nah, kalau saya perhatikan di sini ya desainnya agak mirip sama desain lampu lainnya ya, tapi nggak terlalu 100% mirip. Kalau kalian perhatikan di sini kipasnya nggak ada ya. Kalau di bagian luar kipasnya nggak ada, padahal di sini sudah dikatakan built-in fan. Kipasnya ini di bagian dalam. Di bagian dalam ya, bukan di bagian luar. Jadi ini bisa lebih awet lagi kipasnya dan nggak terkena air. Tapi ini sudah waterproof atau anti air ya, IP68. Jadi direndam, dicuci atau terkena banjir pun ini nggak ada masalah karena kipasnya di bagian dalam. Dan untuk udara sirkulasinya di bagian sini nih ada sebuah baut, dan baut ini ada lubang sirkulasinya. Kemudian dari atas seperti ini desainnya keren ya, dari build quality-nya ini bagus sekali loh. Pengecatan dan pemotongannya ini rapi. Ada lubang-lubang bautnya di sini ada 5 kiri kanan, totalnya ada 10. Di bagian bawah di sini ada 4 di bagian bawahnya. Di bagian atas nggak ada lubang baut. Di bagian belakang seperti ini, dan sirip-siripnya ini tebal ya, bagus desainnya. Kemudian di sini untuk input kabelnya ini ke driver, dan ini untuk solenoid atau pembuka high beam atau lampu jauhnya yang pakai solenoid langsung. Saya pernah review untuk mini Pro G atau mini laser yang basicnya itu dari billet,
tapi untuk lampu jauhnya itu masih mengandalkan lampu laser, jadi nggak pakai solenoid. Namun ini dia sudah pakai solenoid ya untuk high beam. Ini kelihatan lah solenoid atau per solenoidnya di bagian dalam lensanya. Lensanya di sini sudah blue lens dengan lensa ukuran seperti biled-biled metrik. Kalau saya asumsikan ini sebuah biled metrik yang dijajarkan jadi 47 watt. Jadi satu pitch-nya itu sekitaran ya kurang lebih 25 watt lah untuk satu pitch-nya. Speknya mirip-mirip seperti biled metrik dengan kelas 30 watt. Untuk chip slot yang digunakan 3570 6 core, kiri kanan ada 2 pitch ya. Dan kalau dilihat dari segi harga, ini sih murah ya menurut saya. Apalagi kalau nanti ada keluar lagi yang versi 3 lensa atau 3 matanya, ini makin gacor sih menurut saya. Di bagian atasnya ada VL Pro, tipenya X2FC. Kita coba ukur untuk dimensinya, panjang keseluruhan dari ujung lensa ya. Kita hitung dari ujung lensa dulu ke belakang. Ini kira-kira di 8,8 cm di panjang keseluruhannya. Kalau tanpa lensanya, ini sekitaran di 7,4 cm. Ini tanpa lensanya. Kalau lebar seluruhnya di 10,1 cm dan tebalnya ini nggak terlalu tebal seperti LED laser atau mini laser X1 ya, atau yang X2 dan X3 juga seperti ini, tebalnya di 4 cm. Oke, desainnya bagus sih menurut saya, dan ini saya nggak sabar lagi bagaimana hasil output dari sebuah mini laser yang basicnya itu dari sebuah biled metrik yang menggunakan solenoid untuk high beamnya. Lensanya yang ini cantik ya, sudah blue lens. Untuk powernya di sini dijelaskan 47 watt di mode low beam dan 55 watt di mode high beam. Untuk satu pitch-nya ya, kita coba ukur untuk real powernya. Di sini saya sudah siapkan power supply DC dengan tegangan seperti biasa yang saya gunakan di 13,6 volt. Untuk mini laser atau mini Pro G dari VL Pro X2FC ini, dia untuk tegangan 12 volt DC di motor dan di mobil ini bisa digunakan ya. Jadi tegangannya itu kira-kira di 9 sampai 16 volt DC. Untuk perkabelannya di sini sudah dilengkapi dengan konektor kabel H11. Keuntungannya dengan penambahan soket seperti ini bisa lebih awet dari air ya. Jadi bisa lebih rapi lagi untuk pemasangan atau instalasi kabelnya. Ini untuk positif negatifnya jangan sampai kebalik ya. Dan untuk solenoid atau membuka high beamnya di sini sama halnya seperti sebuah biled ya. Ini positif negatifnya bisa dirandom, ada dua kabel merah dan hitam, bisa dibolak-balik plus minusnya. Kita coba lihat start awal di mode low beam, high beam beserta stabilnya nih. Oke, start awal di mode low beam 47 watt, high beamnya 64 watt. Jadi lebih tinggi dari klaimnya ya. Sini klaimnya 55 watt high beam, 47 watt di mode low beamnya real di 47 watt. Dan seperti inilah hasil outputnya. Ini ciri khas dari sebuah proyektor biled, khususnya biled metrik ya, 1,5 inci lensanya dan mirip sih seperti ini. Ini kalian bisa perhatikan ada dua cahaya yang tertimpa seperti ini, dan karena dia pakai dua lensa makanya kelihatan ada dua cahaya yang tertimpa. Nah, ini hasil outputnya luar biasa sih, sebuah mini laser atau mini Pro G yang sebagai lampu tambahan di motor maupun di mobil dengan karakter output seperti biled pada umumnya. Nah sih, peletakannya ini di luar ya, bukan di dalam rumahan lampu. Nah, ini kalian bisa dengar, ini saya nggak tahu apa kalian bisa dengar atau enggaknya, tapi di sini saya bisa dengar dan getarannya juga terasa. Ada kipas di bagian dalamnya nih. Dengar-dengar ya. Tapi di sini saya dengar ada suara kipasnya dan ada getarnya juga nih. Nanti kita coba lihat bagaimana hasil panasnya dengan sistem kipas built-in seperti ini. Nah, untuk di mode high beam seperti ini ya. Bukan high beamnya kalau dilihat di sini atau disorot dekat seperti ini nggak terlalu tinggi kelihatannya, tapi lebarnya bagus. Namun lebih pastinya nanti kita coba lihat outputnya kalau sudah disorot ke outdoor. Di mode low beam sekarang di 46 watt, tadi startnya 47 watt, high beam tadi sekitaran di 64 watt ya. Startnya sekarang di 60 watt. Saya coba nyalakan dulu beberapa menit hingga setengah jam lebih. Kita coba lihat stabil power pada mini laser atau mini Pro G VL Pro X2FC ini. Oke, jadi ini sudah setengah jam lebih saya nyalakan, power stabil di angka 45, sekian watt. Tadi startnya di 47 watt, jadi turunnya itu sekitar 1 sampai 2 watt. Dan ini lumayan stabil untuk power pada mini Pro G VL Pro X2FC ini. Untuk di mode high beamnya, yang startnya 64 watt, stabil di 59 watt. Kalau untuk panasnya ini lumayan sih nih. Ini saya nggak bisa pegang lama-lama karena panas sekali.
Mungkin dikarenakan kipas internal atau kipas bagian dalam ini yang agak kurang maksimal sih menurut saya untuk peredaman panasnya. Tapi kita coba lihat untuk panasnya. Yang ini saya sudah nyalakan selama setengah jam lebih. Di bagian samping 73 derajat Celcius. Kemudian di bagian atasnya 70 derajat Celcius. Peredaman panasnya di sini masih lumayan cukup bagus. 72, 75. Oke, di bagian belakangnya yang sedikit lebih panas, 77 derajat Celcius, tapi masih aman ya. Karena ini saya nyalakan di ruangan nggak ber-AC juga nggak berkipas angin. Beda lagi kalau kita sudah gunakan dan bawa jalan, itu bodinya akan tertiup angin yang mana akan membantu dalam pelepasan panasnya juga. 79 derajat Celcius. 79. Oke, mentok-mentok panas yang saya dapat pada mini laser atau mini Prodigy dari VL Pro ini di 79 derajat Celcius. Lumayan cukup bagus untuk penyerapan panasnya dengan power di 45 watt. Ini sama halnya dengan 2 billet Matrix X1 ya, atau billet Matrix dengan lensa 1,5 inci. Powernya dia lumayan stabil dan peredam panasnya lumayan cukup bagus di sini. Oke, setelah saya dapat untuk hasil dari mini Prodigy VL Pro, powernya itu lumayan stabil ya. Di start 47 watt di mode low beam dan 64 watt di mode high beam. Stabil di mode low beam sekitaran 45 watt dan high beamnya 59 watt. Lumayan cukup stabil untuk powernya. Kemudian untuk panasnya dia lumayan cukup tinggi tapi masih aman di 79 derajat Celcius. Kalau untuk build quality-nya jujur saja ini nice ya. Dari potongan dan pengecatannya ini rapi. Khas dari sebuah lampu yang premium. Ini bisa kalian perhatikan cantik sih di bagian depannya, apalagi dengan double lensa yang menggunakan lensa blue lens. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana hasil lux yang didapat pada mini Prodigy VL Pro ini dan bagaimana hasil outputnya kalau sudah disorot ke outdoor. Jadi jangan kemana-mana, simak terus video ini. Oke, hasil dari mini Prodigy X2 FC dari VL Pro nya seperti ini. Ini bisa kalian perhatikan untuk outputnya ini mirip seperti billet Matrix pada umumnya ya, dengan bentuk kapal, lebar, tinggi atas bawahnya bagus, cut off nya rapi dan tajam meskipun garis birunya nggak terlalu kontras tapi sudah oke ya. Dan high beamnya dia pakai solenoid seperti ini, bukan pakai laser ya. Jadi ini 100% mirip billet lah untuk outputnya. Dengan penempatan bisa di luar tanpa harus repot-repot pasang di rumahan lampu, tanpa harus bongkar batok lampu ya. Sama dengan pemasangan mini Prodigy atau mini laser lah. High beamnya dia lebar, lumayan cukup lebar. Tingginya dia standar sih, seperti billet Matrix ya. Nah, ini bisa kalian perhatikan. Kita coba ukur luxnya seperti biasa, jarak pengukuran 5 meter dari dinding di sana ke mini Prodigy ini. Ini saya sudah nyalakan selama 15 menit lebih untuk mencapai power dan cahaya yang stabil. Pertama di mode low beamnya. Oke, untuk hasil sinarnya ini tergolong rapi ya. Kita coba di bagian tepinya dulu. Di bagian tepi ini lumayan cukup tinggi di 800 sampai 900 lux. Hasil lux di bagian tepi bagus. Di bagian bawah, nah di bagian bawah malah tinggi sekali ya, di 1100 loh. Kalau di bagian bawah ini tinggi di atas 1000 lux sampai 1700 lux. Luar biasa ya, 2400. Oke. Nah, jadi titik fokusnya di sedikit ke bawah ya. Di bagian tengah 2600 sampai 2700. Ini lumayan cukup tinggi hasil luxnya. Kita coba langsung ke pengukuran maksimal. Maksimal di model low beam pada mini Prodigy dari VL Pro ini yang saya dapatkan 2777 lux, hasil yang lumayan cukup tinggi untuk sebuah mini Prodigy. Sekarang kita coba di mode high beamnya. Untuk high beamnya dia lumayan cukup lebar ya. Kalau tingginya dia standar seperti billet Matrix pada umumnya.
kita coba langsung ke ukuran maksimal ya. Oke, di bagian atas 900 lux. Ini sengaja saya agak kesini karena tadi arah tengahnya di bagian sini ya. Oke, di mode high beam 2700 lux. Low beam dan high beam yang saya perhatikan di sini jumlah luxnya sama. Maksimal yang saya dapatkan mode high beam pada Mini Pro G dari VL Pro ini di 2700 lux untuk sebuah lampu tambahan yang bisa dipasang di grill atau di outdoor, di mobil maupun di motor. Ini sudah cukup tinggi menurut saya dengan hasil lux seperti ini, apalagi dengan karakter output yang mirip seperti proyektor biled. Sekarang kita coba lihat bagaimana hasil outputnya kalau sudah disorot ke jalan. Oke, hasil dari Mini Pro G VL Pro X2 FC nya seperti ini ya, luar biasa. Untuk sebuah lampu tambahan atau Mini Pro G yang bisa dipasang di luar tanpa harus repot-repot bongkar batok lampu, ini sih worth it sinyalnya. Karakter outputnya tentu saja 100% mirip proyektor biled karena basicnya dari biled metrik ya, yang dipasang dua berjajar seperti ini dan bisa dipasang di luar tanpa harus takut terkena air, terkena hujan maupun dicuci. Cut off-nya rapi dan tajam, dan untuk sinarnya ini tebal ya. Walaupun luxnya nggak terlalu tinggi, tapi untuk sebuah lampu tambahan tentu saja ini sudah worth it. Ini bisa kalian perhatikan ya. Kalau untuk sinarnya jujur saja ini tebal ya. Kalau saya matikan ya, ini kondisi seperti ini matinya pada saat ngedim. Nah, bisa kalian lihat sendiri hasil dari Mini Pro G VL Pro ini ya. Cocok buat kalian yang ingin nambah lampu penerangan di kendaraan motor maupun di mobil dengan output yang mirip seperti sebuah proyektor biled. Link pembeliannya bisa cek di deskripsi video ya. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Garansinya selama 1 tahun. Nah, mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review untuk sebuah Mini Pro G dari VL Pro dengan tipe X2 FC ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.